Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu. Maka isi Al-Qur'an itu banyak kisah. Kisah tentang orang ganteng, Nabi Yusuf. Kisah tentang orang sakit-sakitan, Nabi Ayub. Kisah tentang orang yang terbuang dimakan ikan, Nabi Yunus. Kisah tentang orang yang punya kekuasaan sampai jin pun tunduk kepadanya, Nabi Sulaiman. Kisah tentang orang yang luar biasa kekuasaannya, Nabi Daud. Jadi kita tinggal cari kisah yang sesuai dengan kita aja. Pak Ustadz, saya ini gelisah. Kenapa? Banyak sekali yang nembak saya karena ganteng. Yusuf. Pak Ustadz, saya ini terbuang, tidak dipedulikan orang. Nabi Yunus. Kurang apa lagi di dalam perut ikan. Di dalam 3 kegelapan, gelap malam, gelap lautan, gelap perut ikan. Tidak ada satupun yang bisa menolong. Apa yang diucapkannya dalam perut ikan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Akhirnya dia dimuntahkan ikan ke tepi laut, di pantai, dalam keadaan sehat walafiat, dan ditumbuhkan Allah tanaman yaktin, labu. Makanya orang yang sakit opname dikasih makanan labu. Saudara kita Ustadz Yunus sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan diberikan Allah kesehatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya ini kan sudah tobat, saya ini kan sudah hijrah, saya ini sudah sholat, saya ini sudah puasa, dulu minum khamar, dulu riba, sekarang sudah bebas. Kenapa hidup saya masih ada ujiannya Pak Ustadz? Nabi-nabi aja diuji. Nabi Yusuf begitu ujiannya, Nabi Yunus demikian ujiannya, Nabi Ibrahim luar biasa ujiannya. Jadi orang yang heran hidup ini penuh dengan ujian, itu sama dengan mahasiswa, calon mahasiswa ikut SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi. Ketika masuk di dalam, dia nanya ke teman sebelah, kok ujiannya banyak sekali? Kata temannya sebelah, kamu salah masuk ruangan. Ini ruangan ujian, guys. Ini bukan ruang untuk bersenang-senang. Cuman ujiannya macam-macam. Ada diuji jadi orang kaya, ada diuji jadi pejabat, ada diuji jadi orang ganteng, ada diuji jadi orang susah, diuji jadi orang bangkrut. Matahari terbit. Hebat Masjid At-Taufik. Matahari terbit, bunyi. Setiap bunyi matahari terbit, setiap bunyi matahari terbit, setiap bunyi matahari terbit. Tapi bukan karena dia bunyi lalu matahari terbit. Ada orang sakit, meninggal. Ada orang sakit, meninggal. Ada orang sakit, meninggal. Tapi jangan ambil kesimpulan bahwa setiap sakit meninggal. Berapa banyak orang nggak sakit? Banyak orang salah mengambil kesimpulan. Asal bunyi matahari terbit. Matahari terbit berarti sudah terbit matahari. Tapi kita belum boleh sholat sunat isyraq 2 rakaat. Karena saat matahari terbit itu adalah waktu 2 tanduk setan yang dipakai untuk menyembah berhala Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Lewatkan kaidah shibrin, setinggi tombak. Setelah diukur menurut ilmu astronomi 12 menit. Setinggi tombak, matahari naik. Setelah lewat 12 menit baru boleh sholat sunat isyraq 2 rakaat. Man sholat subuha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu'as syam, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna, sempurna, sempurna. Hadisnya hadis hasan, tidak ada ikhtilaf di antara ulama, boleh diamalkan, baik. Maka nanti kita setelah 12 menit sholat sunat isyraq 2 rakaat. Ketika bapak ibu sedang sholat sunat isyraq, disitulah saya pulang. Itu suasana yang paling aman untuk pulang. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk sholat subuh berjamaah, sholat sunat. Melawan keinginan ngantuk, lulus. Melawan keinginan nggak mau ke masjid, lulus.
Melawan keinginan telinga nggak mau dengar pengajian, lulus. Melawan keinginan mata untuk melawan, lulus. Tapi ada yang kita nggak lulus, melawan keinginan untuk numpuk harta. Kerjanya jama'a malau wa'ad dada. Jamaah ngumpul, ad-dada ngitung. Ada ternyata jenis manusia seperti dalam Quran. Kerjanya cuma ngumpul, ngitung, mati. Nggak pernah dipakai untuk sodako, nggak dipakai bangun masjid. Sampai jam 2 malam kerjanya ngumpul, ngitung. Tanah ini 5 miliar, ini 5 miliar, ini 10 miliar. Mati. Inilah orang yang disebut jamaah malau wa'adada. Kalau kebetulan ada jamaah kawan tetangga sahabat yang hobinya gini, kalau dekat dengan dia baca jamaah malau wa'adada. Dia kamu hanya ngumpul ngitung. Padahal uang itu hanya sekedar numpang di rekening aja.